Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kebaikan dan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terus tuntun dan pimpin kami ya Tuhan lewat kebenaran firman yang akan kami dengar. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Saya, Aku, dan Diriku. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Amos pasal 6 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Demikianlah firman Tuhan, Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Apa arti kecongkakan atau keangkuhan sebenarnya? Bertahun-tahun saya memahami kesombongan adalah sebuah sikap manusia yang tidak dapat ditegur. Itulah kesombongan. Sebab merasa diri sendirilah yang paling benar dan paling layak, sehingga hatinya tidak akan dapat menerima bila ditegur dan dinasehati. Namun coba perhatikan apa yang firman Tuhan katakan tentang kecongkakan Yakub atau Israel. Amos pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne, dan lihat-lihatlah, berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini, atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Perhatikan perlahan-lahan apa yang dikatakan kitab Amos ini. Keturunan Yakub merasa aman dan benar, sebab mereka ada di Sion dan di gunung-gunung Samaria, di tempat-tempat dan simbol-simbol yang biasanya Tuhan hadir. Mereka menganggap hari malapetaka itu jauh, tetapi justru mereka melangkah mendekatkan pemerintahan kekerasan. Kekerasan terhadap sesama mereka. Akibatnya, mereka bersenang-senang sendirian. Dan inilah yang mereka lakukan. Amos pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Yang berbaring di tempat tidur dari gading dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Dengan kata lain, keangkuhan Yakub dilukiskan dengan satu kata, egois atau selfish. Itulah yang kitab Amos katakan. Pagi ini, belajarlah satu hal. Rendahkan diri kita sendiri dengan tidak hanya memikirkan dan mendahulukan kepentingan pribadi sendiri. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengajar dan mengingatkan kami, agar kami tidak memiliki karakter yang egois, sehingga kehidupan kami terus berkenan kepadamu. Amin. Jesus loves you and so do I.